Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi proses pengelasan atau welding beserta parameter-parameternya. Terdapat dua kategori pada proses pengelasan. Yang pertama adalah fusion welding atau pengelasan fusi, di mana pada proses pengelasan ini digunakan panas untuk melelehkan base metal. Sedangkan yang berikutnya adalah proses solid state welding, di mana pada proses penggabungannya digunakan tekanan atau pressure. Terkadang juga digunakan kombinasi antara tekanan dengan panas. Nah, fusion welding itu dibagi lagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah arc welding atau kita mengenalnya dengan las busur. Las busur itu dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah consumable electrode, artinya elektrodanya akan habis, ya, kita harus selalu menyiapkan bahan elektrodnya. Yang kedua adalah non-consumable electrode. Ya, berarti kita punya elektrod yang tidak habis dan bisa dipakai berulang-ulang. Nah, kemudian consumable electrodes itu dibagi lagi menjadi shielded metal arc welding atau las busur dengan perisai dari metal, gas metal arc welding, flux core arc welding, electrogas, dan submerged arc welding. Kemudian untuk non-consumable electrodes kita mengenal yang namanya gas tungsten arc welding, kemudian TIG atau biasanya disebut juga dengan tungsten inert gas welding atau TIG. Kemudian ada Wolf inert gas welding, plasma arc welding, carbon arc welding, dan stud welding. Nah, yang berikutnya adalah proses resistant welding, di mana pada proses resistant ini digunakan hambatan listrik sehingga terjadi proses seperti konslet. Ketika terjadi konslet, itu akan menimbulkan panas. Nah, panas inilah yang kemudian melelehkan base metalnya sehingga terjadi proses pengelasan. Yang berikutnya adalah oxy-fuel gas welding, di mana oxy-fuel gas welding atau kita kenal dengan salah satunya adalah las acetylene, itu kita menggunakan proses pembakaran dari gas sehingga pembakaran tersebut akan menghasilkan panas yang melelehkan base metal. Dan kita mengenal pula proses fusi lainnya, yaitu laser beam. Kita tahu bahwa laser bisa menimbulkan panas, electroslag welding, dan thermite welding. Ini adalah kategori fusion welding. Yang berikutnya adalah solid state welding, di mana ada forge welding atau las tempa, di mana di sini digunakan kombinasi antara tekanan, karena kita tahu ketika proses tempa berarti butuh tekanan dan temperatur. Kemudian ada cold welding, roll welding, hot pressure welding, diffusion welding, explosion welding, di mana dilakukan menggunakan ledakan, friction welding, friction stir welding, dan ultrasonic welding. Untuk friction welding itu adalah digunakan gesekan sambil ditekan materialnya, sehingga akan menghasilkan proses penggabungan dari dua material. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Mari kita bahas terlebih dahulu tentang fusion welding atau las fusi. Ya, di sini kita lihat bahwa pada las fusi itu terdapat beberapa contoh di sini yang ditampilkan dalam tabel. Ya, contohnya adalah shielded metal arc welding. Operasi yang dilakukan itu hanya operasi manual. Kemudian ada submerged gas metal dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat bahwa operasi-operasi yang dilakukan bisa dia manual atau otomatis, semi otomatis atau otomatis, dan seterusnya. Ini adalah proses pengoperasiannya. Kemudian keuntungan dari proses welding fusi ini untuk beberapa jenis adalah seperti yang pertama kita lihat shielded metal arc welding. Kalau kita lihat salah satu contohnya adalah las busur listrik ya yang ada di laboratorium kita. Nah, itu dia keuntungannya adalah portable dan fleksibel. Tapi kita membutuhkan
keahlian dari si pengelas atau welder itu memiliki high skill. Ya, jadi karena kalau tidak hati-hati kan bisa berbahaya bagi operator maupun produk yang dihasilkan. Kemudian posisinya bisa untuk segala posisi karena untuk las listrik itu dia bisa mencapai di atas, di bawah, bahkan terkadang dalam posisi yang sulit dia bisa dijangkau. Itu untuk shielded metal arc welding. Kemudian arus listrik yang digunakan itu adalah tipenya bisa AC maupun DC. Namun di sini kita lihat bahwa tipe shielded metal arc welding itu memiliki distorsi atau penyimpangan atau kemungkinan terjadinya kesalahan level 1 sampai level 2, yaitu sangat riskan untuk terjadi penyimpangan ataupun kesalahan. Kemudian biaya yang diperlukan untuk proses shielded metal arc welding itu kategorinya masih murah, yaitu 1.500 US dollar. Ya, kalau dibandingkan dengan submerged arc welding, ya, di mana dia membutuhkan hingga 5.000 US dollar. Kemudian di sini juga kita lihat gas metal arc welding. Dia memiliki kelebihan bahwa dia bisa melakukan proses pengelasan untuk banyak logam, banyak jenis logam. Kemudian skill yang dibutuhkan rendah sampai tinggi, dan dia bisa menjangkau welding positionnya di berbagai tempat sama dengan shielded metal arc welding. Namun dengan biaya yang lebih mahal daripada shielded metal arc welding, namun memiliki penyimpangan atau distorsi yang lebih baik dibandingkan dengan shielded metal arc welding. Tentu saja untuk kita melakukan proses pengelasan, pemilihan proses pengelasan, kita juga harus memperhatikan kondisi kerja di mana letak proses pengelasan itu akan dilakukan, dan kemudian kita harus mempertimbangkan biaya yang dibutuhkan untuk pembelian peralatan dan membayar operator untuk melakukan proses tersebut. Gambar berikut ini memperlihatkan skema dari proses las busur atau arc welding. Yang pertama di sini adalah work atau base metal, ya. Jadi base metal kita sebut base metal, material yang akan kita sambungkan. Kemudian di sini kita lihat dia akan dihubungkan dengan suatu power supply atau power source, di mana arusnya bisa merupakan arus AC maupun arus DC. Nah, ini disebut dengan welding machine atau mesin las. Nah, kemudian bagian lain dari mesin las itu terhubung ke elektroda, di mana kita tahu tadi bahwa pada arc welding itu terdapat dua jenis, yaitu consumable electrodes dan non-consumable electrodes. Kemudian terkadang pada proses pengelasan busur listrik itu kita menggunakan filler untuk memfasilitasi proses penyambungan kedua buah metal. Ya. Kemudian di sini akan muncul arc, ya, arc-nya atau busur listriknya, ya, las busurnya, sehingga akan menimbulkan panas. Ketika panas terjadi, maka base metal itu akan meleleh. Kemudian seiring dia bergerak dengan ke arah pengelasan, maka yang tadinya dia meleleh kemudian akan mengeras kembali atau solidified, ya, kembali berubah menjadi solid karena terjadi pendinginan secara natural dengan udara di sekitarnya. Nah, kurang lebih itu adalah gambaran teknologi dari proses las busur atau arc welding. Mari kita lanjutkan pembahasan kita masuk ke parameter pengelasan. Parameter pertama yaitu densitas daya atau power density. Ya, di mana pada proses pengelasan power density yang kita butuhkan bentuknya adalah densitas panas. Densitas panas adalah panas yang ditransfer ke benda kerja per satuan permukaan dengan satuan watt per milimeter persegi, atau kalau dalam satuan British yaitu British Thermal Unit per second
inch square. BTU singkatannya dari British Thermal Unit. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah elektroda ya, kemudian di sini akan menimbulkan panas ya, menimbulkan panas, energi panas. Nah, tentu saja ini akan menyebar ke seluruh area dari base metal kita. Nah, inilah yang disebut dengan power density, yaitu daya dari sumber panas kita dibagi dengan luas permukaannya, atau kita bisa lihat rumusnya sebagai berikut. Nah, yang harus diperhatikan adalah waktu melelehkan logam itu berbanding terbalik dengan daya densitas, dengan densitas daya atau power density. Jadi semakin besar densitas daya, maka akan lebih cepat proses pelelehan logamnya. Ya tentu masuk di dalam logika kita kan. Kalau sumber panasnya itu densitas dayanya besar, maka dia akan lebih cepat melelehkan logam base metal. Tapi kalau dia densitasnya rendah, maka tentu saja membutuhkan lebih banyak waktu untuk melelehkan logam dari base metal. Nah, namun kita harus perhatikan bahwa densitas gaya juga tidak boleh terlalu rendah ya. Jadi ada batas minimumnya. Di kebanyakan logam, densitas daya yang dibutuhkan adalah sebesar 10 watt per milimeter persegi. Ya, atau 6 BTU per second square inch. Ya. Ini tidak boleh kurang dari 10 watt per milimeter persegi, karena kalau tidak, ya logamnya tidak akan meleleh sampai kapanpun, walaupun kita terus memanaskannya. Nah, tapi kita juga tidak boleh memberikan power density yang terlalu tinggi, yaitu lebih dari 10 pangkat 5 watt per milimeter kuadrat, atau 60.000 BTU per second inch square. Kenapa? Karena kalau densitas dayanya terlalu besar, maka logam akan menguap sehingga nanti base metalnya itu akan berlubang ya. Base metalnya akan berlubang karena metalnya menguap ke udara. Ya. Nah, di tabel berikut ini adalah beberapa kompilasi atau perbandingan dari jenis-jenis fusion welding ya. Di sini kalau kita gunakan acetylene, less oxy pure welding, contohnya adalah less acetylene, itu power density yang dihasilkan adalah sebesar 10 watt per milimeter persegi. Kemudian yang berikutnya adalah arc welding, 50 watt per milimeter persegi, dan yang paling tinggi adalah electron beam welding, yaitu 10.000 watt per milimeter persegi atau 6.000 BTU per second inch square. Nah, ini adalah rumusnya ya. Jadi P itu adalah daya yang masuk ke dalam permukaan, yang menyentuh permukaan dari logam base metal, dan kemudian A adalah luas permukaan di mana daya itu tersebar di sekeliling permukaannya, atau biasa dikenal dengan affected region, daerah yang terefek. Kemudian tentu saja P dibagi A itu akan menghasilkan power density atau densitas daya. Mari kita bahas soal berikut ini. Kita baca dulu soalnya ya. Sebuah sumber panas mentransfer daya 3000 watt ke permukaan sebuah logam. Panas mengenai permukaan pada area sirkular dengan intensitas berubah pada sisi dalam lingkaran. Distribusi pemindahan daya adalah 70% berada pada diameter lingkaran 5 mm dan 90% pada lingkaran dalam diameter 12 mm. Oke, jadi kalau kita ilustrasikan, misalnya di sini adalah sebuah elektroda ya. Kemudian elektroda ini menghasilkan panas ya. Panasnya tentu saja diasumsikan seperti daerah sirkular. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini misalnya ada permukaan dari base metal kita. Ya. Berarti di sini akan membentuk area sirkular. Dan dinyatakan bahwa pada diameter lingkaran 5 mm, kita asumsikan ini 5 mm, di situ adalah sisi dalamnya 5 mm ini adalah 70% dari
3000 watt. Kemudian ada area lingkaran lagi yaitu 12 mm. Saya anggap ini adalah 12 mm ya. Ini adalah 12 mm-nya. Ya, di sini adalah sebesar 90%, sedangkan di dalam dari 5 mm itu adalah 70%. Oke. Nah, pertanyaan pertama adalah berapakah berapakah densitas daya pada lingkaran diameter 5 mm. Oke, berarti kita ingat rumusnya PD adalah sama dengan P dibagi A. Maka kita harus mencari A dulu atau luas permukaan dari 5 mm. Rumusnya masih ingat ya? PD kuadrat per 4. Sehingga kalau kita masukkan 5 mm, saya tuliskan saja hasilnya di sini adalah ya, pi 5 kuadrat bagi 4 itu hasilnya adalah 19,63 mm persegi ya. Kemudian P-nya adalah 3000. Namun kan di sini dikatakan bahwa di area 5 mm itu hanya 70%. Berarti kalau kita tulis 70% dikali dengan 3000 watt, itu hasilnya adalah 2100 watt. Nah, kemudian PD-nya berarti sama dengan P dibagi A sama dengan 2100 dibagi 19,63. Hasilnya adalah 107 watt per milimeter kuadrat. Nah, ini adalah jawaban dari soal yang A ya. Ini adalah jawaban dari soal yang A. Nah, kemudian soal yang B ya. Di sini dinyatakan bahwa kita diminta untuk mencari area cincin. Jadi ini area cincinnya, saya arsir ya. Berapakah densitas daya yang terjadi di situ? Tentu saja A-nya, luas areanya adalah, kita lihat lingkaran luar adalah 12 mm, sedangkan lingkaran dalamnya adalah 5 mm. Maka luas cincinnya adalah pi 12 kuadrat, ingat ya, dikuadratkan dulu baru dikurangi. Dikurang 5 kuadrat dibagi dengan 4. Sehingga luas area cincinnya itu adalah 93,4 mm persegi. Nah, kemudian daya yang mengenai permukaan tersebut adalah sebesar 90% ya. 90% ini untuk keseluruhan, tapi kan kemudian dikurangi dengan 70% yang di dalam. Oke, jadi kalau kita tuliskan 90% dikali dengan 3000 ya. Kemudian ini dikurangi dengan 70% dikali 3000. Ya, atau kalau kita tuliskan di sini hasilnya adalah sama dengan 600 watt. Ya, Anda boleh kalikan, nanti hasilnya adalah sama dengan 600 watt. Nah, berikutnya adalah kita cari power densitasnya. PD-nya adalah sama dengan 600 watt dibagi dengan 93,4 mm persegi. Kita peroleh nanti hasilnya adalah 6,4 watt per milimeter persegi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti pada area 5 mm power density-nya akan cukup untuk melakukan proses pengelasan. Sehingga nanti area yang akan meleleh logam base metalnya itu adalah di area yang 5 mm. Jadi ini dimungkinkan untuk terjadi proses pengelasan. Namun di luar itu, terutama sampai area 12 mm, power density-nya hanya 6,4 watt per milimeter persegi. Sehingga di area ini tidak akan terjadi atau power density-nya tidak cukup untuk melakukan proses pengelasan. Oke, kita lanjut materi kita ke slide berikutnya. Parameter berikutnya adalah parameter unit energi untuk melelehkan logam, yaitu jumlah panas yang dibutuhkan untuk melelehkan logam dengan temperatur awal adalah temperatur
ruangan, atau parameter itu disebut dengan variabel UM. Satuannya adalah Joule per milimeter kubik atau BTU per inch kubik. Kemudian UM, rumusnya UM itu adalah K dikali T kuadrat T melting, temperatur melting kuadrat ya. TM itu adalah temperatur lebur atau melting temperatur atau temperatur leleh dari logam base metal, di mana satuannya adalah derajat Kelvin atau Kelvin ya dengan derajat Reaumur. Kemudian K itu adalah suatu nilai konstanta yang nilainya adalah 3,33 kali 10 pangkat minus 6 ketika kita gunakan satuan Kelvin. Nah, biasanya kita gunakan satuan SI, yaitu Kelvin, maka kita gunakan 3,33 kali 10 pangkat minus 6. Nah, nilai TM atau melting temperature itu masih ingat di pelajaran pengecoran ya, itu sama. Di sini sama untuk beberapa jenis logam contohnya. Bila memang nanti ada yang tidak terdapat di tabel ini, kita bisa browsing, kita bisa cari dari literatur lain. Nah, ini adalah parameter UM atau unit energi, melting energi. Oke, berikutnya adalah parameter energi pengelasan ya. Jadi kalau kita lihat pengelasan yang terjadi ini anggap adalah sumber panas ya. Ini bisa matahari atau bisa misalnya elektroda panas kita. Nah, di sini pada saat ini menimbulkan panas, maka ada kerugian-kerugian. Kerugian yang pertama panas ini sebelum menyentuh dari si base metal itu adalah heat losses yang ke lingkungan sekitar ya. Itu lingkungan sekitar itu akan menyerap panas kita, terutama mungkin di daerah-daerah yang lebih dingin seperti di Eropa, maka losses akibat ke energi panas yang hilang ke lingkungan itu akan semakin besar ya. Kemudian yang berikutnya adalah energi panas yang hilang di benda kerja itu sendiri, base metal itu sendiri ya. Kalau di sini disebut dengan melt factor ya, di mana di sini panas yang ada di sini dia akan tertransfer juga ke sisi-sisi lain dari benda kerjanya atau base metalnya. Jadi di sini ada dua jenis ya kerugian yang mungkin terjadi, yaitu ke lingkungan dan terdisipasi ke benda kerjanya. Nah, biasanya ini akan diberi nama faktor kerugian itu dengan yang F1 yaitu heat transfer factor, dan yang F2 itu disebut dengan melting factor. Ya, sehingga energi pengelasan yang kita miliki adalah F1 kali F2 dikali dengan H. H itu adalah total panas yang dihasilkan oleh proses pengelasan kita. Jadi misalnya ini elektroda kita memiliki H, maka H ini akan diterima oleh base metal kita ya sebesar HW, di mana HW adalah F1 kali F2 dikali dengan H. Ini adalah faktor-faktor kerugian dari lingkungan dan disipasi base metal kita. Nilai F1 dan F2 itu berada pada rentang 0, sampai 1. Jadi 0 komaan ya. Dari 0 sampai 1. Oke, baik, kita lanjut berikutnya. Oke, baik, ini tadi kita sudah bahas. UM itu adalah unit energi for melting the base metal atau unit energi untuk melelehkan logam, sedangkan heat welding itu adalah energi panas untuk proses pengelasan, yaitu nanti kemudian dikali dengan F1, F2 ya, ini adalah kerugian dikali dengan heat atau energi dari sumber panasnya. Nah, kemudian kita juga mengenal parameter berikutnya, yaitu HW sama dengan UM dikali dengan P. Heat welding itu bisa dicari dengan mengalihkan, jadi heat welding yang ini itu bisa juga dicari dengan mengalihkan antara UM, unit melting, dengan V. V adalah volume logam yang akan dilelehkan ya, sehingga rumusnya adalah HW sama dengan UM kali V. Kemudian bila kita kaitkan dengan laju, maka dengan waktu ya, kita kaitkan dengan waktu sehingga kita dapatkan bahwa laju energi panas yang dihantarkan ke daerah pengelasan ya,
itu adalah sebesar UM, unit of melting, dikali dengan RV, laju aliran volume dari logam yang dilas, dikelas. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa laju energi panas dikali UM dikali RV. Nah, di sini bila kita lihat V itu satuannya untuk SI adalah milimeter kubik, British adalah inci kubik, kemudian laju energi panas yang dihantarkan itu adalah satuannya joule per second. Ingat, joule per second itu bisa juga watt ya, atau dalam satuan BTU per menit. Kemudian laju aliran volume dari logam yang dilas ya, FV itu adalah milimeter kubik per second atau inci kubik per menit. Nah, di sini kalau kita kaitkan laju aliran volume itu sama dengan luas penampang yang ingin di welding ya, yang ingin dilas dikali dengan kecepatan seberapa cepat elektroda kita bergerak ya. Sehingga kita dapatkan RV sama dengan AW dikali dengan V. V di sini beda ya. V di sini adalah V kecepatan, sedangkan V yang di atas sini, V ini adalah volume, yang ini adalah V kecepatan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah luas AW, luas penampang potong, pengelasan, satuannya milimeter persegi, lalu kecepatan pengelasan adalah milimeter per second atau inci per menit. Kemudian kita gabungkan tadi rumus RV, masukkan ke dalam sini, maka kita dapatkan laju energi panas yang dihantarkan ke daerah pengelasan itu adalah UM kali AW kali V, di mana UM kali AW V ya, itu bisa kita buat dalam bentuk masukkan faktor lossesnya. Sehingga kita dapatkan V1, V2 dikali RH. Ya. H ini adalah laju energi panas yang dihasilkan oleh mesin las kita. Ya, RH adalah laju energi panas yang dihasilkan oleh mesin las kita. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ke contoh soal. Mari kita bahas contoh soal berikut ini, di mana sebuah mesin las menghasilkan panas sebesar 3.500 watt yang dapat dihantarkan dengan faktor transfer, yaitu F1 ya, sebesar 0,7. Sumber panas tersebut akan digunakan untuk melakukan pengelasan pada logam baja karbon rendah atau low carbon steel yang temperatur lelehnya adalah 1760 derajat Kelvin dengan faktor leleh atau melting factor sama dengan 0,5. Ini F2. Kampuh kontinu dari pengelasan tersebut memiliki luas penampang potong 20 mm persegi. Tentukanlah kecepatan pengelasan agar proses dapat dilakukan. Nah, mungkin pertama kali yang saya singgung adalah mengenai luas penampang potong dari kampuh. Jadi kalau misalnya kita lakukan pengelasan, ya, di sini kita lihat ini adalah kampuh lasnya, ya. Ini adalah las-lasan yang terjadi, ya. Dimana kalau bisa dilihat seringkali las-lasan itu berbentuk segitiga. Kebetulan di sini sudah diketahui bahwa luas penampang dari las-lasan tersebut adalah 20 mm persegi. Ya. Kemudian untuk mencari kecepatan pengelasan, maka kita dapat gunakan rumus yang telah kita bahas tadi, di mana RFH itu adalah laju panas dari heat dari welding, yang rumusnya bisa menggunakan UM dikali AW dikali V, di mana UM itu adalah unit of melting atau unit energi untuk melelehkan logam, kemudian luas penampang dari las-lasannya, dan V adalah kecepatan, kemudian V1, V2 tadi adalah faktor transfer, faktor heat transfer, dan melting factor. RH adalah laju dari energi panas. Oke, baik, kalau kita ingin mencari V-nya, maka kita bisa tuliskan rumus tadi dengan
Ini V kecil ya, karena kecepatan, maka F1 kali F2 kali RH dibagi dengan UM kali dengan AW, peluas penampang. Nah, pertama-tama kita cari UM dulu ya. Oh, kita ketahui dulu tadi. F1 sama dengan 0,7, F2 sama dengan 0,5, RH-nya adalah 3500 watt atau joule per second ya. Watt itu kan satuannya sama dengan juga joule per second. Kemudian melting temperaturnya adalah 1760 derajat Kelvin ya. Kemudian luas penampangnya, penampang potongnya adalah 20 mm persegi. Oke. Baik. Nah, sebelum kita mencari kecepatan, kita harus terlebih dahulu mencari unit melting unit ya, di mana di situ rumusnya adalah K dikali melting temperatur kuadrat. Ketika kita menggunakan satuan Kelvin, maka kita gunakannya adalah 3,3 kali 10 pangkat min 6 dengan melting temperaturnya adalah 1760 kuadrat. Sehingga kalau Anda kalikan, kita akan dapatkan 10,3 joule per milimeter kubik. Ya, ini adalah UM-nya. Oke, berikutnya setelah kita dapatkan UM, maka kita bisa mencari P-nya. P sama dengan F1 0,7, 0,7 bukan 0,5 ya, 0,7 kali 0,5, kemudian RH-nya adalah 3500 joule per second atau watt, dibagi dengan UM-nya adalah 10,3 joule per milimeter kubik, dikali dengan luas penampangnya adalah 20 mm persegi. Ya, maka kita dapatkan P sama dengan, kalau kita kali dan kita bagi, kita akan memperoleh hasilnya adalah 5,95 mm per second. Ya, ini adalah kecepatan pengelasan yang harus dilakukan pada proses kita. Mari kita lanjutkan dengan menjawab contoh berikut ini, di mana sebuah kampus las memiliki luas penampang potong 25 mm persegi dan panjang 300 mm. Berapakah jumlah panas yang dibutuhkan dalam joule untuk mengelas baja karbon rendah atau low carbon steel? Berapakah panas yang harus dihasilkan oleh mesin las jika faktor perpindahan panas sama dengan 0,75 dan faktor pelelehan atau melting factor adalah 0,63 ya. Mari kita ingat kembali rumus untuk mencari panas yang dibutuhkan untuk proses pengelasan, yaitu HW sama dengan UM kali V. Kemudian juga kita tahu bahwa HW sama dengan F1 kali F2 kali H, di mana H adalah panas dari mesin las kita. Oke, kita jawab yang A dulu ya. Di mana di sini UM kali V. Maka mungkin kita tulis diketahuinya dulu ya. Diketahui ya. AW-nya ada sama dengan 25 mm persegi. L-nya adalah 300 mm. Jadi kalau misalnya saya punya dua buah metal ya, kemudian ini saya mau las, penampangnya adalah let's say 25 mm persegi, kemudian ini dilas sepanjang 300 mm. Nah, ini panjang untuk arah pengelasannya 300 mm ya. Maka nanti kita dapatkan V sama dengan AW dikali dengan L ya. Kemudian di sini diketahui juga baja karbon rendah. Maka kalau baja karbon rendah, melting temperaturnya adalah 1760 derajat Kelvin. Ya. Baik, kita cari dulu V-nya adalah sama dengan AW-nya adalah 25 mm persegi dikali dengan 300 mm. Maka volumenya, ya ini V besar ya, bedakan dengan V kecil yang merupakan kecepatan. V-nya adalah 7.500 meter
kubik. Nah, kemudian UM-nya, ya, UM itu sama dengan K dikali dengan TM kuadrat. Masih ingat, K adalah 3,3 kali 10 pangkat min 6 kali 1760 kuadrat. Di sini kita akan dapatkan UM-nya sebenarnya 10,3 ya, atau 10 kalau mau dua angka di belakang koma, kita bisa gunakan 10,32 Joule per milimeter kubik. Nah, kemudian untuk mencari panas yang dibutuhkan proses pengelasan, maka HW sama dengan UM-nya 10,32 Joule per milimeter kubik dikali 7500 milimeter kubik. Sehingga kita dapatkan heat for welding itu adalah sebesar 77.360 Joule. Nah, sekarang ini adalah pertanyaan yang A. Untuk jawaban yang B, ya, B, kita tahu bahwa HW sama dengan F1 F2 kali H. Berarti heat panas pada mesin las kita harus memenuhi HW dibagi dengan F1 kali F2. Ya, H sama dengan HW-nya kita masukkan, tadi kita sudah hitung di sini, yaitu sebesar 77.360 Joule dibagi dengan F1-nya 0,75 dan F2-nya adalah 0,63. Sehingga kita peroleh di sini hasilnya adalah 163.700 Joule. Nah, ini adalah energi panas yang harus dibangkitkan oleh mesin las kita. Bila saya kembangkan dari soal tadi, ya, dimana tadi kan diminta untuk mengetahui panas yang dibutuhkan untuk proses pengelasan dengan luas penampang kampuh 25 mm dan panjang 300 mm. Jadi kan tadi AW-nya diketahui 25 mm persegi. Ya, kemudian panjangnya adalah sebesar 300 mm. Nah, jadi kita kembangkan dari soal yang tadi, kita diminta untuk mencari kecepatan pengelasan dan waktu pengelasan yang dibutuhkan jika mesin las yang kita miliki dayanya adalah sebesar 3.500 watt. Maka ingat, masih gunakan rumus ini ya, di mana UM kali AW kali V sama dengan V1 V2 kali dengan RH. Maka kita bisa cari V, ya, seperti pada contoh sebelumnya, F1 F2 kali RH, laju aliran panas, oke, dibagi UM kali bagi AW, ya. Nah, kemudian tadi F1 F2-nya kita ingat 0,75, F2-nya adalah 0,63. Kemudian laju daya yang kita punya adalah 3.500 watt atau joule per second ya. Ya, ini. Dayanya adalah 3.500 dibagi dengan UM. Tadi UM-nya adalah 10,32 Joule per milimeter kubik. Ini Joule per second. Oke. Kemudian luas penampang potong dari kampuhnya tadi adalah sebesar 25 mm persegi. Maka akan kita dapatkan kecepatan pengelasannya yang dibutuhkan adalah sebesar 6,4 mm per second. Ini jawaban dari yang A. Sekarang untuk jawaban yang B, berapakah waktu pengelasan yang dibutuhkan? Maka kita tahu waktu yang dibutuhkan adalah sama dengan panjang dibagi kecepatan. Sama dengan kalau kita menggunakan rumus kecepatan biasa ya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Tadi panjang las-lasan kita adalah 300 mm dibagi dengan 6,4 mm
per second. Sehingga akan kita dapatkan waktu untuk proses pengelasan adalah sebesar 46,875 detik. Ya, ini adalah kecepatan pengelasan dan ini adalah waktu yang dibutuhkan. Nah, kalau kita kembalikan lagi tadi, kita masih ingat ya, H atau panas yang harus kita miliki ya untuk mesin las kita. Ya, kalau Anda bisa balik lagi stop videonya, balik lagi kita lihat H-nya itu adalah sebesar 163.700 Joule ya. Sekarang kita punya waktu pengelasan adalah 46,875 second. Nah, kalau kita lihat dayanya adalah ya, kita bisa buat ke RH-nya itu adalah sama dengan 163.700 Joule dibagi 46,875 detik. Maka kita akan peroleh ini sebesar 3.492 Joule per second. Yang ini masih lebih kecil dari 3.500 watt daya mesin las kita. Ya, semoga contoh ini dapat memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana proses pengelasan fusi dan terutama sekali adalah menentukan atau menghitung parameter-parameter pengelasan yang penting bagi proses kita. Demikian pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan apabila pertanyaan silahkan disampaikan pada WA grup kita. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.